Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini sebagai moderator dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Hafid Putra Haditama, 2002, dengan NIM 2002 1040 2061, Vika Nur Fadila dengan NIM 2002 1040 2042, Ninggita Anggraini Okta dengan NIM 2007 1010 1298, Nabila Fajrin 2007 1010 1179, Devi Ristawati 2002 1040 2039, Meli Yunandita Emaniar 2007 1010 1335. Nah, di sini kami akan membawakan 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu konsep masyarakat madani, yang kedua peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani, ketiga sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat, yang keempat manajemen zakat, yang kelima manajemen wakaf. Untuk pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Devi Ristawati. Kepada Saudari Devi Ristawati, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat madani. Apa sih masyarakat madani itu? Masyarakat madani adalah model masyarakat dibangun oleh Nabi Muhammad selepas hijrah ke Madinah. Masyarakat madani sangat identik dengan masyarakat kota yang mempunyai perangai dinamis, sibuk, berpikir logis, berpola hidup praktis, berwawasan luas, dan mencari-cari terobosan baru demi memperoleh kehidupan yang sejahtera. Perangai tersebut didukung dengan mental akhlak karimah atau budi pekerti yang mulia. Konsep masyarakat madani merupakan sehingga perlu adaptasi dan disosialisasikan apabila konsep ini akan diwujudkan di Indonesia. Karena konsep masyarakat madani lahir dari masyarakat asing. Apabila konsep ini akan diaktualisasikan dalam wacana masyarakat Indonesia, diperlukan suatu konsep. Perlu ada langkah-langkah yang kontinu dan sistematis yang dapat merubah paradigma, kebiasaan, dan pola hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, konsep masyarakat madani merupakan suatu konsep yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia. Bukan pekerjaan mudah, karena terkait dengan persoalan budaya dan sikap hidup masyarakat. Untuk itu, diperlukan berbagai terobosan dalam penyusunan konsep, serta tindakan-tindakan. Dengan kata lain, diperlukan suatu paradigma baru dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru. Selanjutnya, di sini ada term Al-Quran yang menunjuk arti masyarakat ideal. Yang pertama, ada umatan wahidah. Ungkapan ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Di antaranya, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 213. Dalam ayat tersebut secara tegas dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan suatu umat saling berkaitan dan saling membutuhkan. Mereka sejak dulu hingga kini baru dapat hidup jika saling membantu sebagai suatu umat, yakni kelompok yang memiliki persamaan dan keterikatan. Kemudian yang kedua, ada umatan wasatan. Istilah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 143. Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasatan, yang bermakna dasar pertengahan atau moderat. Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri atau ke kanan, yang dapat mengantar manusia berlaku adil. Selanjutnya, kemudian ada khairu ummah. Istilah khairu ummah hanya sekali saja disebut dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Imran, surat ketiga ayat 10. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum muslimin merupakan umat terbaik yang membangun tugas menyuruh pada yang ma'ruf
dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kemudian yang ada baldatun thayyibah. Istilah ini hanya terulang sekali dalam Al-Quran, yaitu pada surat As-Sabah, surat ke-34, ayat 15. Dalam ayat tersebut diartikan dengan negeri atau daerah yang baik. Kata baldatun berasal dari kata balad. Secara bahasa, biasa diterjemahkan dengan tempat sekumpulan manusia hidup. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri umum masyarakat ideal dalam Al-Quran. Yang pertama ada beriman. Masyarakat yang ideal menurut Al-Quran adalah sebuah masyarakat yang ditopang oleh keimanan yang kokoh kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-110. Kemudian ada amar ma'ruf. Kata ma'ruf adalah isim ma'ruf. Mohon maaf, isim maf'ul. Kata kerjanya arafah, yang mengandung arti mengetahui, mengenal, melihat dengan tajam, atau mengenali perbedaan. Kata ma'ruf kemudian diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau dikenal. Kemudian ada nahi mungkar. Inilah yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nahi mungkar yang merupakan salah satu sifat masyarakat ideal. Nahi mungkar menurut bahasa diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang buruk, baik menurut syariat maupun norma akal yang sehat. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri khusus masyarakat ideal menurut Al-Quran. Yang pertama, adanya kemauan untuk hidup lebih baik. Kemudian yang kedua, berlaku jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik. Yang ketiga, mahramah dan menabur kerahmatan. Yang keempat, ada kesolehan pribadi dan sosial. Yang kelima, toleran terhadap sesama dalam perbedaan. Dan yang terakhir, memiliki budaya kritik yang membangun. Baik, itu tadi penjelasan mengenai konsep masyarakat madani. Selanjutnya yaitu topik pembahasan selanjutnya yaitu peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 dengan arti, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah diri yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Peran umat Islam dalam masyarakat madani. Lalu apa saja peran umat Islam? Yang pertama yaitu melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga, merangsang tumbuhnya para intelektual. Yang keempat, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Yang kelima, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Yang keenam, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya, membela hak-hak dan kepentingan mereka, yaitu contohnya masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh, TKI, TKW yang digaji atau di-PHK secara sepihak, disiksa, bahkan dibunuh oleh majikannya, dan lain-lain. Yang ketujuh, sebagai kontrol terhadap negara, menjadi kelompok kepentingan atau interest group, atau kelompok penekan, pressure group, dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, di dalam bangsa Indonesia ini sudah berupaya untuk mewujudkan masyarakat madani yang pada dasarnya itu adalah masyarakat sipil yang demokratis dan agamis atau religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan intak, kritis argumentatif, dan kreatif, berpikir dan berperasaan secara jernih sesuai aturan, menerima semangat Bhinneka Tunggal Ika,
berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara adil dan jujur, menyikapi media massa secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalitas, berani dan mampu menjadi saksi, memiliki wawasan yang luas, memiliki semangat toleransi, mengerti cita-cita nasional bangsa Indonesia yang demokratis, aman, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi penjelasan mengenai peran umat Islam dalam masyarakat madani. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat yang akan dibacakan atau dibawakan oleh Saudari Nabila. Kepada Saudari Nabila, saya persilakan. Selanjutnya adalah sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Jadi, apa itu sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek atau penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu, kelompok, keluarga, maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya adalah apa tujuan ekonomi Islam? Jadi, tujuan ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat, memberikan kehidupan yang baik, memberikan rasa keadilan, kebersamaan, dan menciptakan kondisi yang kondusif. Selanjutnya adalah perbedaan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain. Yang pertama adalah asumsi dasar atau norma pokok, ataupun aturan main dalam proses dan interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Yang kedua adalah prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian alam. Dan yang ketiga adalah motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat, selaku kalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah menjalankan usaha-usaha yang halal. Dari produk, manajemen, proses produksi, hingga proses sirkulasi atau distribusi, haruslah dalam rangka yang halal. Hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 72 dan 168. Yang kedua adalah hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Ini berarti bahwa ekonomi itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, bukan memuaskan keinginan. Hal ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 32 dan Al-Isra ayat 29. Yang ketiga adalah menghapus atau melarang riba atau guna, gharar, dan maisir. Untuk itu, perlu menjadikan sistem bagi hasil dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem pengganti sistem kredit beserta instrumen bunganya dan membersihkan ekonomi dari segala perilaku buruk yang merusak sistem, seperti perilaku menipu, perilaku spekulasi, ataupun judi. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 274 sampai 781. Nah, itu tadi mengenai sistem ekonomi Islam. Ya. Selanjutnya ini ada manajemen zakat. Untuk manajemen zakat ini akan dibawakan oleh Saudari Enggita dan juga Nabila. Kepada Saudari Enggita dan Nabila, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Dalam segi istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, fakir miskin, dan sebagainya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dalil zakat terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
Selanjutnya, pengertian manajemen zakat. Manajemen zakat merupakan suatu pola perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, serta pengawasan dana dalam bidang zakat sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya yaitu agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara merata bagi orang-orang yang benar membutuhkannya. Hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis riwayat Muslim. Lembaga pengelolaan zakat. Lembaga pengelolaan zakat yaitu ada 2. Yang pertama adalah lembaga amil zakat, yaitu sebuah lembaga yang terbentuk atas inisiatif masyarakat. Yang kedua ada Basnas. Basnas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional ini adalah sebuah lembaga yang pembentuknya ialah pemerintah pusat yang mempunyai tugas sebagai pengelola zakat secara nasional yang bersifat mandiri, non-struktural, dan berpusat di Jakarta. Basnas bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lalu ada syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama ada merdeka, yang kedua Islam, ketiga mukallaf atau akil balik, keempat tidak mempunyai utang, 5 jumlah hartanya sudah mencukupi atau melebihi kebutuhan pokoknya, yang keenam harta sudah mencapai haul atau bertahan selama setahun, tidak digadaikan atau dijual. Yang ketujuh harta milik sendiri seutuhnya, 8 sudah memiliki harta yang mencapai 1 nisab atau zakat mal. Yang ke-9, harta tergolong jenis simpanan yang wajib dizakati, misalkan emas, perak, hasil pertanian, hasil perniagaan, hasil tambang, dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan kepada Nabila. Selanjutnya adalah macam-macam zakat menurut syariat Islam. Macam-macam ini dibedakan menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dilakukan dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok sesuai dengan kadar zakat yang telah ditetapkan oleh hukum syariat Islam. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan syarat dan ketentuan bahwa harta tersebut telah mencapai nisab, serta dimiliki secara penuh. Mengeluarkan zakat mal memiliki tujuan untuk mensucikan harta yang ia miliki. Selanjutnya adalah golongan yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'alaf, yang kelima adalah hamba sahaya, yang keenam adalah gorim, yang ketujuh adalah fisabilillah, dan yang ke-8 adalah ibnu sabil. Lanjut. Selanjutnya adalah keutamaan zakat. Zakat ini, setelah kita berzakat, kita telah melakukan hak dan kewajiban kita sebagai umat Islam. Semua amal ibadah yang kita lakukan pasti akan mendapatkan hikmah di baliknya, dan pasti akan mendapatkan banyak kebaikan. Beberapa kebaikan yang dapat diambil yaitu, yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan antara masyarakat yang kekurangan dengan yang berkecukupan. Yang kedua adalah mengusir perilaku yang buruk yang ada pada diri seseorang. Yang ketiga adalah
sebagai pembersih harta dan juga menjaga seseorang dari ketamakan akan hartanya. Dan yang keempat adalah ungkap rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada umatnya. Selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai zakat. Ada pengertian, ada syarat, ada macam-macam zakat, ada golongan yang berhak menerima. Semoga kita nanti akan mampu untuk berzakat sendiri. Nah, itu tadi penjelasan mengenai manajemen zakat. Tadi ya dijelaskan pengertian, macam-macam, golongan yang akan diberi zakat, lembaga yang menaungi, dan sebagainya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya ini ada manajemen wakaf yang notabene hampir sama dengan zakat. Nah, untuk manajemen wakaf ini akan dibawakan oleh Saudari Meli dan juga Vika Nur Fadilah. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf berasal dari kata wakafo, yakifu, dan wakfan, yang secara etimologi berarti berhenti, berdiam, menahan, atau berdiam di tempat. Kata wakafa dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata bahasa yahbisu dan habsan, yang menurut etimologi berarti menahan. Lalu, definisi wakaf menurut ulama fiqh sebagai berikut. Pertama, menurut mazhab Hanafi, yaitu menahan benda wakif dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Lalu yang kedua, menurut mazhab Maliki, yaitu menjadikan manfaat harta wakif baik berupa sewa hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak wakif. Lalu yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagai harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lalu dasar hukum yang menurut Al-Quran yaitu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan baginya sesiapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Lalu ada dasar hukum tentang hadis yang mengenai tentang wakaf oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari 3 sumber, yaitu sedekah jariyah atau wakaf, lalu yang kedua, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakannya. Lalu dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu, pihak pemerintah telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Lalu selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Vika. Hukum wakaf. Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, rukun wakaf tersebut ada 4 rukunnya, yaitu A. Adanya wakif, orang yang berwakaf. B. Mauquf alaihi, orang yang menerima wakaf.
C. Mauquf, benda yang diwakafkan. D. Sikhat, penyataan wakif untuk mewakafkan. Syarat wakaf ada 4. A. Syaraf wakif. Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak meliputi 1. Merdeka, 2. Berakal, 3. Dewasa, 4. Tidak di bawah pengampuan. B. Syarat mauquf B. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila menurut syarat 1. Benda tersebut memiliki nilai. 2. Benda bergerak atau tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan. 3. Benda harus diketahui ketika diwakafkan. 4. Benda tersebut memiliki si wakif. C. Syarat mauquf alaihi. Orang atau benda hukum yang berhak menerima orang atau badan hukum yang berhak menerima wakaf memiliki syarat sebagai berikut. 1. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengingkarkan wakaf pada siapa dan apa tujuan wakaf. 2. Tujuan wakaf harus untuk ibadah. D. Syarat sikhat. Segala ucapan, tulisan, isyarat, dan orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan yang diinginkan, adapun syaratnya sebagai berikut. 1. Harus menjazah, terjadi seketika. 2. Tidak diikuti batasan waktu tertentu. 3. Diikuti syarat batil. 4. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf sesudah dilakukan. Macam-macam wakaf. Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi 2, yaitu wakaf langsung, yaitu wakaf langsung yang memberikan pelayanan secara langsung terhadap orang-orang yang berhak untuk wakaf. Contohnya masjid, disediakan untuk tempat sholat, wakaf sekolah, untuk sarana belajar dan lainnya. B. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa, yang manfaatnya bukan dari benda secara langsung, melainkan dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Perbedaan wakaf langsung dan wakaf produktif di sini terletak pada pola manajemen dan pola pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang diperoleh di luar benda wakaf, karena wakaf jenis ini tidak menghasilkan sebaliknya. Wakaf produktif, biaya perawatan diperoleh dari hasil pengelolaan benda wakaf, dan selebihnya untuk kepentingan umat sesuai tujuan wakaf. Nah, itu tadi penjelasan mengenai masyarakat madani dan juga kesejahteraan umat. Diharapkan setelah mendengarkan penjelasan kami, kita semua sudah mengerti apa yang dijelaskan. Untuk itu, kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili teman-teman dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.